Kebun Binatang Surabaya pada Kamis pagi, 30 Agustus tiba-tiba riuh dengan kehadiran sedikitnya 70 anak dari sekolah dasar di Surabaya. Mereka terlihat riang menyaksikan ragam binatang koleksi kebun binatang yang dibawa pengelolaan perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya. Tentu saja 70 anak yang hadir di KBS sangat senang. Sesekali mereka mengamati tingkah laku binatang yang jarang dijumpai di alam bebas. Terlebih di Kota Pahlawan ini nyaris susah dijumpai. Sementara itu, Direktur PDTS KBS Khoirul Anwar menjelaskan dalam rangka ulang tahun ke-102 ini sengaja mengundang 4 panti asuhan. Keempatnya adalah Panti Asuhan Nurul Salam, Insan Islami, Lentera Utama, dan Yayasan Masjid Komarudin. Keriuhan anak-anak membuncah manakala berada di Animal Edutainment untuk menyaksikan hiburan yang diselenggarakan kebun binatang. Silvi dari Yayasan Insan Islami mengaku senang dengan pertunjukan tersebut. Senang, sudah 3 tahun tidak berkunjung ke kebun binatang, ujar Silvi yang duduk di bangku sekolah dasar. Dia bersama teman-temannya begitu seksama menyaksikan 3 binatang yang ditampilkan dalam Animal Edutainment, yang terdiri dari burung mekoh, burung pelikan, dan berang-berang. Kami sangat senang bisa berbagi pengalaman bersama anak-anak, setidaknya KBS bisa menjadi sarana Ren bermain mereka, terang Khoirul dalam sambutannya. Dia juga berharap ke depannya KBS bisa menjadi taman binatang yang populer baik di Indonesia maupun mancanegara. Berapa harga tiket Kebun Binatang Surabaya 2023? Masyarakat yang ingin berwisata di KBS harus membeli tiket seharga Rp15.000 per orang, baik saat hari kerja maupun akhir pekan. Khusus untuk rombongan, tiket masuk Kebun Binatang Surabaya dapat dibeli seharga Rp13.000 per orang. Wahana di Kebun Binatang Surabaya. Kids Zoo. Wahana Kids Zoo dapat kamu nikmati setiap Senin sampai Minggu, mulai pukul 9 sampai dengan selesai. Aqua Noctudio, Animal Edutainment, Animal Story, wisata perahu. Apakah di KBS boleh membawa makanan? Syarat memasuki Kebun Binatang Surabaya. Tidak boleh memberikan makanan ke satwa. Tidak boleh merokok di dalam area KBS. Anak dengan tinggi 85 cm berlaku harga tiket masuk normal. Boleh membawa makanan dari luar. Hewan apa saja yang ada di Kebun Binatang Surabaya? Koleksi binatang di KBS, misalnya unggas atau burung aves, di mana ada pelikan Australia, burung merak, jalak Bali, dan burung unta. Binatang buas yang ada di sini antara lain harimau Sumatera, makan tutul, harimau putih, singa, dan beruang. Bisakah beli tiket langsung di KBS Surabaya? Kamu bisa melakukan pembelian tiket untuk masuk ke Kebun Binatang Surabaya secara langsung melalui Tiket Corner. Pembayaran untuk tiket tersebut bisa dilakukan dengan e-wallet dan mobile banking. Kamu hanya perlu melakukan scan untuk pembayaran dengan kode QR yang disediakan. Apakah ada kolam renang di Kebun Binatang Surabaya? Selain berwisata, anak-anak bisa mendapatkan sarana edukasi interaktif seperti tanya jawab mengenai satwa bersama dokter, kiper, maupun host. Perlu hubungi CS. Saat ini sarana wisatanya lebih lengkap seperti Kids Zoo, kolam renang, kereta onta, sarapan bersama gajah, serta taman selfie. Apa saja yang dilarang di kebun binatang? Simak dan cermati ya. Dilarang memberi makan satwa. Makanan pemberian pengunjung dapat mengganggu pencernaan dan selera makan hingga menularkan penyakit ke satwa. Jaga kebersihan kandang satwa. Hindari kontak langsung dengan hewan. Jangan menggoda satwa saat tidur. Lihatlah satwa dengan. Apa akibat jika kita melanggar aturan di kebun binatang? Akibat jika tidak mematuhi aturan di tempat wisata? Pertama, wisata menjadi tidak menyenangkan. Kedua, terjadi kecelakaan. Ketiga, membahayakan binatang apabila berwisata ke kebun binatang. Keempat, merusak lingkungan sekitar. Kebun Binatang Surabaya KBS pertama kali didirikan berdasarkan Aska Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 31 Agustus tahun 1916 nomor 40
Dengan nama Surabayascape Planten and direntuin Kebun Botani dan Binatang Surabaya atas jasa seorang jurnalis bernama Hari F. K. Kame yang memiliki hobi mengumpulkan binatang. Pengunjung juga menanyakan fasilitas-fasilitas yang ada pada suatu destinasi. Dengan adanya suatu fasilitas yang memadai, tentu menjadi kenyamanan para pengunjung yang datang ke suatu destinasi. Dan di Kebun Binatang Surabaya ini menawarkan fasilitas-fasilitas yang cukup memadai seperti lahan parkir, restoran, musola, toilet, dan tempat duduk yang banyak. Dan terdapat banyak tempat sampah agar para pengunjung selalu menjaga kebersihan area kebun binatang. Binatang, bukan hanya hewan-hewan yang kita lihat hampir setiap hari, Kebun Binatang Surabaya juga mempunyai banyak hewan-hewan langka yang dapat teman-teman lihat di sana. Tunggu apa lagi? Yuk segera rencanakan liburan kalian.